Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Semoga kita tetap berada dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Sekalipun badai pandemi masih tetap menaungi kehidupan kita sampai pada saat ini. Kita bersama-sama dengan keluarga-keluarga warga jemaat beribadah kepadanya pada malam hari ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Setiap anak-anak Tuhan yang memperhatikan firman dan hidup dalam kebenarannya akan memperoleh kekuatan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Firman Tuhan menjadi penuntun untuk setiap kita. Sesungguhnya orang yang hidup oleh firman Allah akan diberdayakan oleh firman. Kita awali dengan kita menyanyikan bersama Kidung Jemaat nomor 4 bait yang pertama dan yang ke-6. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Ya maha besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami yang Tuhan kumpulkan dalam persekutuan yang beribadah kepadamu. Berkenanlah Engkau hadir dengan roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami dengar dan renungkan malam ini tidak berlalu sia-sia, tetapi terpatri dalam hati dan batin kami untuk kami jalankan dalam kehidupan beriman setia kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati benar, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Ulangan 20 ayat 20 yang menyatakan, hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak saudara-saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Menurut cerita atau kisah penciptaan yang diungkapkan dalam kitab Kejadian, dikatakan Allah menciptakan alam semesta, yaitu bumi, langit dengan segala yang ada di dalamnya. Yang dikemukakan kepada kita dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 25. Setelah segala sesuatu yang memungkinkan manusia hidup, maka kemudian Allah pun menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dengan gambar dan rupa Allah itu, manusia memiliki akal budi, pikiran dan perasaan untuk memahami, menganalisa, bahkan menghasilkan karya yang luar biasa. Inilah keistimewaan kita manusia dibanding dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Setelah diciptakan, Allah memberkati manusia dan berfirman, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas semua ciptaan lainnya. Kepadamu kuberikan segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji menjadi makananmu. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 30. Dengan demikian Allah menghendaki agar manusia dengan keistimewaannya, dengan gambar dan rupa Allah yang ada di dalam dirinya, dapat mengelola segala sesuatu di alam semesta ini agar bermanfaat bagi manusia dan bersama makhluk ciptaan Allah yang lain. Nah, bacaan kita pada malam hari ini berbicara tentang pohon-pohon yang diketahui tidak menghasilkan makanan, boleh dirusakkan dan ditebang serta dijadikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan umat Israel. Saudara-saudara, kitab Ulangan adalah kitab yang berisi aturan-aturan yang disampaikan oleh Allah melalui Musa kepada umat Israel. Ketika mereka sampai di perbatasan tanah Kanaan. Dan pasal 20 merupakan aturan hukum perang. Sebenarnya Allah sendirilah yang menyertai umat Israel sehingga umat memperoleh kemenangan dalam setiap peperangan yang dilakukan. Terutama melawan bangsa-bangsa yang tinggal di Kanaan
sehingga mereka dapat memasuki tanah perjanjian Kanaan itu. Karena Allah lah yang menyertai membuat umat itu menang dalam setiap peperangan. Maka umat Israel harus taat dan setia kepada apa yang Tuhan katakan atau Tuhan tetapkan bagi mereka. Termasuk apa yang dikatakan dalam bacaan kita. Nah, bacaan kita mengajarkan Israel supaya memperhatikan alam sekitarnya. Ketika berperang melawan bangsa-bangsa Kanaan, jangan mereka mengikuti tindakan-tindakan bangsa-bangsa lain yang terus-menerus merusak dan menghancurkan alam sekitar. Ketika berperang melawan Israel, hanya pohon-pohonan yang keras yang tidak menghasilkan buah, dalam arti tidak mendatangkan manfaat secara langsung, itu boleh dirusak atau ditebang untuk dijadikan sebagai pagar guna mengepung musuh. Artinya dapat dipakai untuk keperluan lainnya, termasuk dalam peperangan untuk mengepung musuh. Sesuai dengan taktik perang pada zaman itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia dan lingkungan hidup atau alam memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya saling memberi dan menerima pengaruh yang besar satu terhadap yang lain. Pengaruh alam terhadap manusia lebih bersifat pasif, sehingga pengaruh manusia terhadap sedangkan pengaruh manusia terhadap alam itu lebih bersifat aktif. Manusia memiliki kemampuan eksploitatif terhadap alam sehingga mampu untuk mengubah alam ini sesuai yang dikehendakinya. Tetapi walaupun alam tidak memiliki keinginan dan kemampuan aktif dan eksploitatif terhadap manusia, namun pelan tapi pasti apa yang terjadi pada alam itu langsung atau tidak langsung akan terasa pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Lingkungan yang indah dan serasi akan membawa pengaruh positif bagi kesehatan dan bahkan keselamatan manusia. Sebaliknya, lingkungan yang rusak dan terancam punah akan membawa pengaruh yang buruk bagi kehidupan manusia. Contoh, penebangan hutan dan tumbuhan secara berlebih-lebihan dapat menyebabkan kerusakan alam. Penebangan hutan untuk dijadikan tempat bercocok tanam pada akhirnya akan menyebabkan perubahan kekuatan struktur tanah sehingga tidak mampu untuk menahan banjir dan longsor. Akibatnya mendatangkan kerugian yang sangat besar dibandingkan dengan manfaat yang didapat dari pengerusakan sumber daya alam tersebut. Begitu pula dengan pembukaan lahan baru dengan cara pembakaran hutan.
juga dapat menyebabkan polusi udara. Akibatnya sangat luas. Misalnya terjadi kenaikan suhu yang menyebabkan pemanasan global, sehingga membuat naiknya permukaan laut yang dapat menenggelamkan pulau-pulau karena mengalirnya es di kutub utara dan juga di kutub selatan. Sudah pasti yang menjadi korban adalah manusia dan ciptaan lainnya. Manusia telah merusak bumi yang merupakan tempat tinggalnya. Tindakan eksploitatif, manipulatif terhadap alam akan mengakibatkan kerusakan langsung terhadap alam. Dan secara langsung hal ini juga berdampak negatif bagi kehidupan manusia khususnya, dan kehidupan berbagai makhluk lain pada umumnya. Sebaliknya, saudara-saudara, apabila manusia menunjukkan kasih sayang yang besar terhadap alam dengan memelihara dan melestarikannya, maka alam ini akan menjamin kelangsungan hidup manusia dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Saudara-saudaraku, sikap dan perilaku seseorang terhadap sesuatu itu sangat ditentukan oleh bagaimana pandangannya terhadap sesuatu itu. Kalau sesuatu hal dipandang sebagai yang berguna dan penting, maka sikap dan perilaku terhadap sesuatu itu akan lebih banyak bersikap menghargai. Sebaliknya, jikalau sesuatu hal dipandang dan dipahami sebagai sesuatu yang tidak berguna dan tidak penting, maka sikap dan perilaku yang muncul lebih banyak bersifat mengabaikan, bahkan merusak. Hal seperti ini, saudaraku, berlaku untuk banyak hal, termasuk mengenai hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Manusia memiliki pandangan tertentu pada alam, di mana pandangan ini telah menjadi landasan bagi tindakan dan perilaku manusia terhadap alam. Apapun pandangan yang dikembangkan tentang alam, sekarang sudah semakin umum diterima bahwa sikap dan perlakuan baik manusia terhadap alam tidak boleh hanya didasarkan kepada kenyataan bahwa lingkungan itu penting dan bermanfaat bagi manusia. Alasannya lebih daripada itu. Alam ini memiliki nilai dalam dirinya sendiri yang harus dihargai dan dihormati oleh manusia. Oleh karena itu, ibu bapak saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita menghormati dan menghargai sesama ciptaan Allah. Karena semua itu ada untuk saling memberikan kebaikan, saling menunjang dan saling mendukung secara bijaksana. Hormatilah dan hargailah sesama ciptaan Allah yang lainnya, termasuk pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Amin.
Jemaat mari kita satu dalam doa syafaat. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa yang pengasih dan penyayang, yang kami sapa Bapa, sembah puja dan muliakan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh Engkau nyatakan bagi kami, yang mengajarkan kami untuk memperhatikan alam sekitar kami, lingkungan kehidupan kami masing-masing. Biarlah kiranya Roh-Mu memberikan hikmat kepada kami, untuk kami selalu mau memperhatikan lingkungan sekitar kehidupan kami masing-masing. Menghargai dan menghormati semua yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan ini, yang boleh mendatangkan kebaikan bagi kami bersama. Dan biarlah kami boleh menjaga keseimbangan antara yang satu dengan yang lain, sehingga kehidupan kami bersama dengan lingkungan di sekitar kami serasi, mendatangkan kenyamanan dan ketenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kiranya segala sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada kami, kami hargai. Dan kami berlakukan itu bukan saja untuk kepentingan dan kesejahteraan kami sendiri, tapi juga untuk sesama dan juga serta sesama ciptaan Allah yang lain. Makasih Tuhan untuk firman-Mu, dan saat ini kami juga menaikkan doa dan permohonan kami. Pertama-tama Tuhan, kami boleh bersyukur dan terima kasih kalau sampai pada saat ini Engkau tetap menyatakan kuasa dan pemeliharaan-Mu bagi masing-masing keluarga jemaat Tuhan, yang memungkinkan masing-masing keluarga warga jemaat Tuhan sekalipun harus menghadapi berbagai macam kecemasan oleh karena pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung sampai pada saat ini. Semua tidak mendorong kami untuk melarikan diri dari hadirat Tuhan, tapi tetap berpengharapan kepadamu. Sebab kami tahu Engkau selalu mengerjakan yang baik bagi kami, yang mendatangkan kesejahteraan dan damai, tidak pernah mendatangkan kebinasaan bagi kami umat-Mu. Kami bersyukur bahwa sekalipun kegiatan kami dibatasi dalam segala hal, namun kami tetap dapat melangsungkan segala tugas dan tanggung jawab kami, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, ataupun di tengah-tengah masyarakat. Tuhan Allah Bapa dalam surga, berkatilah juga setiap kepala keluarga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah keluarga. Begitu pula dengan ibu rumah tangga beserta dengan anak-anak di tengah-tengah keluarga. Berkati mereka dalam segala keberadaan mereka masing-masing, dengan segala tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang oleh karena pandemi ini mengalami terpapar pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam segala keadaan mereka tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kami yang sedang menjalani isoman, kiranya Tuhan berkenan memberkati, dan biarlah kiranya mereka juga merasakan berkat-berkat-Mu yang datang melalui pemerintah ataupun pribadi-pribadi yang bersedia untuk membantu sesamanya dalam segala kebutuhan jasmani maupun vitamin untuk menjalani isolasi secara mandiri tersebut. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami yang masih terus-menerus menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami mohon kiranya kuasa-Mu juga berjalan melalui semua program yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik melalui peraturan
yang ditetapkan sebagai protokol kesehatan yang patut ditaati oleh semua orang. Lalu juga para medis yang bekerja di rumah sakit siang dan malam untuk kesembuhan sesamanya yang menderita sakit, khususnya mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan berkenan memberkati pekerjaan mereka. Kalaupun ada di antara mereka yang gugur karena tugas pelayanan itu, biarlah kiranya Tuhan Engkau berkenan menguatkan keluarga yang telah ditinggalkan. Mereka boleh memandang semua berkat Tuhan yang akan Tuhan kerjakan sepeninggal kekasih mereka yang gugur dalam perjuangan melawan pandemi ini. Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk vaksinasi COVID-19 secara nasional dilaksanakan oleh Satgas COVID-19 bersama dengan TNI dan Polri dan para pejabat di daerah-daerah untuk melaksanakan vaksinasi ini. Bila mereka saling bahu-membahu untuk melaksanakan vaksinasi ini, dan semua yang dilakukan oleh pemerintah ini untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang telah terjadi akibat pandemi COVID-19 ini. Tuhan Allah Bapa dalam surga, hal yang sama juga dihadapi oleh bangsa-bangsa lain dan negara lain. Kami tetap menyerahkan mereka Tuhan dalam pimpinan dan penyertaan dalam segala perjuangan mereka. Jikalau segala sesuatu diperjuangkan di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, kami yakin pada akhirnya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami dan juga bangsa-bangsa lain. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu GPIB Immanuel Bekasi. Biarlah kiranya apapun yang dilakukan, semuanya pelayanan itu boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah semua warga jemaat di semua sektor pelayanan yang ada dan juga pos pelayanan Karangsatria tetap setia untuk mendengarkan firman-Mu, tetap setia beribadah kepadamu, tetap bersyukur dan tetap memuji dan memuliakan nama-Mu di sepanjang kehidupan yang mereka jalani, sekalipun kehidupan mereka penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesusahan. Kami berdoa bagi warga jemaat yang mengalami kedukaan oleh karena ditinggal oleh kekasih-kekasih mereka untuk selama-lamanya. Bila kiranya Tuhan Engkau berikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka, sehingga dengan iman yang tertuju hanya kepadamu, maka mereka boleh memandang tembus duka yang sedang mereka alami dan melihat Tuhan yang akan bekerja untuk mereka sepeninggal kekasih-kekasih mereka, yang patut diyakini adalah sesuatu yang terbaik yang Tuhan akan kerjakan bagi semua yang telah ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka itu. Tuhan Allah Bapa surga, jika ada di antara warga jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan berat tanpa sepengetahuan kami, biarlah kiranya Tuhan Engkau kuatkan mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, pimpin dan sertai mereka untuk menjalani pergumulan yang berat itu, dan biarlah dengan pertolongan dan kuasa Tuhan mereka mampu mengatasi semua pergumulan itu. Dan karena itu mereka tetap mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Di balik semua ini Tuhan, kami mohon ampun atas segala salah dan dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Layakkan kami datang kepadamu dengan doa dan permohonan ini, sekaligus pengucapan syukur dan pengharapan kami kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan yang menang untuk keselamatan kami, penebus dosa kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena
Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita memberi dengan sukacita, dengarkanlah dan laksanakanlah firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami yang kami berikan bukan karena kami layak, tetapi semata-mata adalah kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami persembahkan kembali kepadamu sebagian dari berkat-Mu untuk setiap kami. Kuduskanlah agar berguna bagi karya yang memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, jalanilah kehidupan selanjutnya di dalam damai sejahtera Tuhan. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.